Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam pengadaan. Pagi ini saya live sambil ngerekam ya buat konten di platform lainnya seperti YouTube ataupun yang lainnya. Jadi sambil live sambil ngerekam. Ini ceritanya saya membeli buku kumpulan cerpen anti korupsi nih. Grid Files ya, arsip keserakan manusia. Aduh, pagi-pagi belum sarapan nih, belum ngopi nih. Grid Files arsip keserakahan manusia. Arsip keserakahan manusia. Jadi ini cerpen-cerpen dari teman-teman penggiat anti korupsi, teman-teman inspeksi ya, insan pengadaan anti korupsi. Nah, ini saya beli 2 yang di dalamnya ada Pak Sastio bikin cerpen dan Mbak Citra bikin cerpen juga. Nah, terus dapat bonusnya nih, dikasih sama Pak Ketum Inspeksi Pengadaan Anti Korupsi Pak Sastio nih, dapat buku tambahannya nih, bonusnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sastio nih ya. Nah, ini saya baca-baca, ternyata ini bukunya lebih simpel nih, lebih sederhana nih bahasanya. Kalau yang ini apalagi Mbak Citra itu ya, bahasanya udah sastra tuh. Nanti saya bertahap dulu nih, belajar bacanya bertahap nih, karena kan ternyata ya literasi baca buku orang Indonesia emang rendah ya, termasuk saya pribadi mungkin. Jadi saya coba baca buat sendiri dan bacakan buat teman-teman. Tulisan integritas dari dekat. Nah, ini ada beberapa terkait ya, tulisan terkait pengalaman anti korupsi. Nah, ini mulai dari tulisan terdepan nih. Nah, ini boga lalakon kita nih, dari Pak Sastio Aji Darmawan yang bekerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ya. Nih, saya udah baca sekilas, menarik ya. Nah, kita lihat. Nah, kita coba satu persatu, nanti kita baca, dibikin konten juga ya. Nah, ini Pak Sastio Aji Darmawan ini mewakili karir di Kementerian Hukum pada tahun 2006. Ia memiliki ketertarikan pada bidang pengadaan publik. Nah, berarti ini sama-sama ahli pengadaan barang jasa pemerintah ya, pengelola pengadaan barang jasa pemerintah JPBJ ya. Mendorongnya untuk menempuh pendidikan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas UI ya pada tahun 2012. Semenjak itu ia mulai menyadari ada permasalahan besar yang telah lama dihadapi bangsa ini, namun tak kunjung diselesaikan dengan serius, yaitu apa? Yaitu korupsi. Selain aktif di dunia pengadaan, ia kerap berbagi gagasan anti korupsi melalui penyuluhan, tulisan, musik, dan film pendek. Bisa dihubungi pada alamat email dsastioaji@gmail.com ya. Ini profil beliau, kita baca ya. Ini menarik ya. Ini tulisan pertama pada buku Integritas dari Dekat ya. Apabila yang ingin dapat bukunya, silahkan bisa hubungi saya atau ke inspeksi ya, insan pengadaan anti korupsi, atau yang WA saya aja, silahkan. Nanti saya ini kan ke Pak Sastio ataupun ya penerbitnya lah, seperti itu, penjualnya. Kita baca ya. Judulnya adalah Analogi Hujan, Penolakan Gratifikasi dan Pencarian Dalil. Sastio Aji Darmawan bekerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, fungsional pengelola pengadaan ahli muda ya. Kemudian juga ketua umum inspeksi insan pengadaan anti korupsi. Dan setiap Jumat menolong ya, berkenan membantu saya juga untuk menyelenggarakan acara BBPBJ, belajar bersama pengadaan barang jasa pemerintah, setiap Jumat malam, gratis ya, jam 19.30, membahas hal-hal pengadaan. Zoom meetingnya ada di video TikTok sebelumnya, silahkan, atau bisa WA ke saya, ada di grup Telegram juga ya, Telegram dari pengadaan, silahkan ya, belajar pengadaan Telegramnya. Kita mulai ya. Analogi hujan, penolakan gratifikasi dan pencarian dalil. Kita sama-sama baca. Saya juga belum baca ini. Petuah serobotan. Ini kita lihat serobotan itu apa maksudnya ini? Robot atau menyerobot ini?
Di pertengahan tahun 2021, saya dan beberapa rekan sejawat mendatangi kediaman seorang pimpinan di tempat kami bekerja. Kami disambut baik olehnya. Obrolan kami hari itu berputar di masalah pekerjaan dan isu-isu terkini. Di setiap materi obrolan, kami selalu menunggu petuah bijak darinya. Sampai pada satu momen ketika salah satu seorang dari kami mengeluhkan kondisinya karena tidak mendapatkan apresiasi atas kinerja yang telah ditunjukkan di instansi. Beliau pun berpesan, sabar, kalau kita menanam bunga di dalam sebuah pot, tidak mungkin bunga itu tumbuh di pot yang lain. Oke, tidak akan salah alamat ya. Kalau kita mengerjakan kebaikan di suatu tempat, kebaikan itu pasti akan kita rasakan juga di tempat yang sama. Oke, ya ini ya, nggak usah dikomentar dulu, baca dulu. Sabar. Tidak sampai mata berkedip saya menyambut positif pesan beliau, namun menambahkannya dengan analogi yang berbeda. Ya, bisa ada analogi yang berbeda ya, bisa ada ataupun ya bisa ada teori berbeda juga ya, seperti itu. Karena kan rezeki jalannya tidak terduga, kadang rezeki dari Allah. Setuju Pak, kebaikan itu ibarat uap air laut yang terus menguap dan menjadi awan hujan. Nah ya, Tuhan yang akan menggerakkan awan tersebut dan mengubahnya menjadi hujan. Serobot saya berarti Pak Sasyun ya. Hujan adalah balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Kalau Tuhan tidak pernah membalas kebaikan yang kita lakukan, pasti air laut sudah kering. Lanjut saya, udah ke laut ya. Ia pun terdiam mendengar ucapan saya. Tiba-tiba saya tersadar bahwa saya telah menyerobot posisinya sebagai pemberi petuah. Oh ini maksudnya judul tadi, serobotan tuh, ini menyerobot tuh ya. Petuah serobotan. Petuah yang diserobot ini maksudnya. Keren bahasanya emang ini. Ini apa judulnya, serobotan ya, subjudulnya. Ia pun terdiam mendengar ucapan saya. Tiba-tiba saya tersadar bahwa saya telah menyerobot posisinya sebagai pemberi petuah. Nah makanya tadi saya bilang judulnya, subjudulnya petuah serobotan. Saya menyesal, tapi balasan darinya berusaha menghapus penyesalan itu. Nah betul itu, bagus, yuk. Saya baru dengar perumpamaan kamu itu, ucapnya sambil menepuk bahu saya. Alhamdulillah, minimal beliau tidak tersinggung, pikir saya. Akan tetapi rasa bersalah itu masih tertinggal dalam pikiran saya. Oh ya, emang ini provokatif judulnya, serobotan. Nah lanjut, bahan penyuluhan. Analogi spontan yang saya temukan di pertemuan itu terus saya ingat sampai sekarang. Begitu juga rasa penyesalannya. Entah kenapa, entah bagaimana analogi itu bisa mengalir begitu saja tanpa saya rencanakan sebelumnya. Tidak ada seorang pun di tempat itu menyadari bahwa saya merasa bersalah setelah mengucapkannya. Terlebih, pemberi petuah yang sesungguhnya pun merespon aksi penyerobotan itu dengan bijak. Mungkin beliau tahu saya merasa bersalah, beliau berusaha menenangkan saya. Nah, ini bisa nih, distraktif ke penyerobotan. Karena analogi itu terlanjur keluar dari mulut saya pikir sekalian saja saya sebarkan analogi itu ke orang lain. Oh, ini jadi gara-gara serobotan emangnya. Tapi bukan robot ya, menyerobot. Niat itu pun terwujud dari akhir tahun 2023. Nah, 2023 ceritanya berarti ini 3 tahun yang lalu ya. 2 tahun setelah aksi penyerobotan itu. Nah, jadi serobotannya 2021 ya. Saat itu saya memutuskan untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Nah ini Pak Satya juga sering bicara terkait tentang penyuluh anti korupsi ya. Saya selalu selipkan analogi tersebut dalam materi penyuluhan. Menurut saya seseorang tidak akan terpikir untuk melakukan korupsi kalau ia sadar bahwa Tuhan telah mengatur rezeki setiap hambanya. Ya saya menyuluh korupsi dengan baca novelnya aja lah. Sekeras apapun kita berusaha merebut harta, kekayaan, jabatan, dan kenikmatan dunia lainnya, tidak akan kita dapatkan tanpa kehendak Tuhan. Sebaliknya, jika para koruptor saat ini bisa merasakan kenikmatan itu, bisa jadi hanyalah ujian. Ya, hanyalah ujian. Ya saya ada pendapat lain, tapi kita lanjut dulu baca ya. Saya terus sampaikan itu kepada orang-orang yang mendengarkan penyuluhan saya. Selain itu, saya pun mempraktikkannya. Meskipun terkadang saya pun merasa berat, sebab kebaikan yang kita tanam belum tentu kita rasakan balasnya dengan cepat. Ya, dengan cepat ya proses ya, ada proses. Nah ini mulai nih ya. Bisa jadi perbuatan baik yang kita lakukan lebih terlihat manfaatnya untuk orang lain. Akan tetapi saya yakin Tuhan lebih tahu kebaikan apa yang pantas saya terima.
Sebagaimana air laut yang menguap, ia tidak akan pernah tahu kapan uapnya akan turun sebagai air hujan di titik dimanapun ia menguap. Ya. Belakangan saya penasaran kalau analogi itu benar dan tepat untuk dijadikan dalil bahwa Tuhan sudah mengatur rezeki makhluknya, bahwa kita hanya harus terus berbuat baik, dan bahwa kita tak harus ragu dengan batasan Tuhan atas kebaikan itu. Maka seharusnya dalil ini ada dalam kitab suci yang saya anut. Wah, ini mengarah ke agama ya, qadarullah. Nah, ini mulai mengarah ke agama. Bahasanya qadarullah ya, nih dengan bahasa Arab. Akhirnya saya menemukan dalil itu, butuh waktu 2 tahun untuk menemukannya. 2 tahun lagi nih. 2 tahun dari 2021. Saya bisa saja menanyakannya ke guru dan pemuka agama sehingga bisa menemukannya lebih cepat. Tapi saya memilih mencari sendiri. Saya mencarinya dari ayat pertama dalam Al-Quran. Nah, ada dasar dari Al-Quran ya. Ditambah dengan rendahnya intensitas saya dalam mengaji. Nih mengajinya banyak ngaji filsafat ya. Dr. Faiz. Saya itu ya. Penemuan itu menjadi semakin lambat. Bahkan saya sempat hampir lupa dengan misi pencarian itu. Meski menyesal lagi karena baru bisa menemukannya saat ini. Tapi rasa syukur ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke. Terus selesai bagian penyuluhan. Jadi ini cerita tentang Pak Sasio dari serobotan tadi akhirnya masuk ke penyuluhan anti korupsi. Nah, akhirnya terus mengalir memperkuat dengan ayat suci Al-Quran ya. Kita lihat Al-Quran Sunnah An-Nur ayat 43. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan? Ada ini ya. Kemudian mengumpulkannya lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Maka engkau melihat hujan keluar di celah-celahnya. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. An-Nur ayat 43 ini ya, An-Nur. Makanya ayat Quran itu jangan hanya dibaca ya, bukan hanya dibaca tapi mengerti artinya apa gitu kan. Itu. Ya bukan berarti salah baca Al-Quran ya, tapi sampai mengerti juga ya. Dalam tafsir Tahlili yang dirilis Kementerian Agama dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah mengarahkan perhatian Nabi SAW dan manusia agar memperhatikan dan merenungkan bagaimana dia menghalau awan dan dengan kekuasaannya dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian Allah mengumpulkan awan-awan yang berarak itu pada satu daerah ya. Satu daerah sehingga terjadilah tumpukan awan yang berat berwarna hitam. Seakan-akan awan itu gunung-gunung besar yang berjalan di angkasa. Dari awan itu turunlah hujan lebat di daerah itu, dan kadang-kadang hujan itu bercampur dengan es. Bagi yang berada di bumi ini jarang sekali melihat awan tebal yang bergerak seperti gunung. Tapi bila kita berada dalam pesawat, akan terlihat bahwa di bawah pesawat yang kita tumpangi, awan-awan yang bergerak perlahan itu memang seperti gunung-gunung yang menjulang di sana sini. Dan bila awan itu menurunkan hujan, tampak dengan jelas bagaimana air itu turun ke bumi. Hujan yang lebat itu memberi rahmat dan keuntungan yang besar bagi manusia, karena sawah dan ladang yang sudah kering akibat musim kemarau menjadi subur kembali, dan berbagai macam tanaman tumbuh dengan subur sehingga manusia dapat memetik hasilnya dengan senang dan gembira. Tetapi ada pula hujan yang lebat dan terus-menerus turun sehingga menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana. Sawah ladang terendam, bahkan kampung seluruhnya terendam. Maka hujan lebat itu menjadi malapetaka bagi manusia dan bukan sebagai rahmat yang menguntungkan. Semua itu terjadi adalah menurut iradah dan kehendaknya. Sampai sekarang belum ada satu ilmu pun yang dapat mengatur perputaran angin dan perjalanan awan sehingga bisa mencegah banjir dan malapetaka itu. Ya. Kemarin katanya ada yang bisa ngontrol itu ya kontrol hujan, pengendali hujan. Di mana-mana terjadi topan dan hujan lebat yang membahayakan, tetapi para ahli ilmu pengetahuan tidak dapat mengatasinya. Semua ini menunjukkan kekuasaan Allah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada siapapun yang dikehendakinya dan menimpakan musibah dan malapetaka kepada siapapun yang dikehendakinya juga. Siapapun, tidak hanya saya, seharusnya dapat memahami pelajaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah jika semua orang mau berpikir sebagaimana ayat berikutnya. Allah berfirman, Allah menciptakan malam dan siang silih berganti. Sesungguhnya
Pada demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Ya, berpikirlah ya. Selanjutnya, nah ini main course-nya ya, utamanya nih ya. Kenikmatan hidup yang lain. Udah lanjut ya. Saya menjinjing tas berisi uang pemberian dari seorang pimpinan yang saya hormati. Nah, dapat uang nih dari pimpinan yang hormati. Uang itu adalah hadiah atas kinerja yang saya tunjukkan kepadanya. Entah dari mana asal uang tersebut, yang saya tahu beliau yang memberikannya. Pagi itu saya kembali ke rumahnya. Setelah sehari sebelumnya kami bertemu dengan beberapa rekan sejawat lainnya. Nah, ini nih main story-nya nih, gratifikasinya nih ya. Sehari sebelumnya adalah waktu di mana saya menyorobot. Berarti yang diserobot tadi serobotan ya. Sehari sebelumnya adalah waktu di mana saya menyerobot posisi sebagai pemberi petuah dan mengeluarkan analogi air hujan. Beliau memberikan hadiah tersebut ketika saya dan lain hendak beranjak pulang. Saya tidak segera menolaknya di hadapan rekan sejawat yang lain. Terus terang saya bingung. Saya tahu hadiah itu berisi uang yang tidak boleh saya terima. Nah, langsung ya. Ini sudah apa? Kalau dalam teori reinkarnasi mah ini kayaknya Pak Sasio ini sudah reinkarnasi anti korupsi ini ya, dari dulu udah bakat lah, sudah refleks ya. Dan langsung saya tahu hadiah itu berisi uang yang tidak boleh saya terima. Tapi saya butuh waktu untuk menemukan cara mengembalikannya dengan lebih baik. Nah, ini bijak ya. Sebab menolaknya di hadapan para tamu berpotensi merendahkannya. Saya tidak mau merasa bersalah dua kali. Emang bijaksana ya. Pak Sasio bijaksana dan bijak sini. Setiba di rumah, saya menunjukkan isi hadiah tersebut di hadapan istri. Ini dengan istri ya, komunikasi ya. Untuk ukuran kami jumlahnya sangat besar dan sangat cukup untuk dipakai memenuhi kebutuhan keluarga kami. Tapi dengan ikhlas, ia telah mempersilahkan saya untuk mengembalikannya. Nah, ini sangat besar untuk kebutuhan. Ini agak ini juga ya. Nah, ini juga perlu diklarifikasi nanti ke penulisnya nih. Ini kok atasan bisa ngasih uang sangat besar dari mana ya? Kinerja kan sudah tugas sebetulnya. Jarang-jarang atasan ngasih uang banyak ini. Tapi oke lah, nanti kita diskusikan lagi. Dengan semangat yang tersirat dalam analogi yang saya cetuskan, kami yakin jika uang ini adalah rezeki yang Tuhan janjikan atas semua kebaikan kami. Rezeki ini akan kami dapatkan dengan cara yang lebih baik. Caranya ini kurang baik katanya, karena gratifikasi dari atasan. Dari atasan loh, bukan dari penyedia ini ya. Dengan sangat hati-hati saya sampaikan kepada beliau, Bapak tidak perlu menghadiahi saya dengan apapun kepada saya. Ulangi, sudah kewajiban saya menjalankan tugas dari Bapak, karena saya bawahan Bapak. Nah ya, bagi saya kepercayaan yang Bapak berikan kepada saya untuk menjalankan tugas adalah hadiah yang sangat istimewa. Nah ini makanya rada-rada agak beda nih atasannya nih, ngasih uang banyak ya. Ya makanya jadi gratifikasi ini ya. Lagi pula kalau hadiah ini memang rezeki saya, rezeki ini akan datang kepada saya dari jalan yang lain, tambah saya. Lagi-lagi dengan bijak ia menerima permintaan maaf saya sambil menyodorkan tisu untuk menyeka air mata saya yang menetes. Wah, udah sampai drama nih, bukan drama, sampai sedih ya menetes. Bapak bangga sama kamu yuk. Berarti bangga nih. Tak lama kemudian saya pamit, kelak peristiwa itulah yang selalu menjadi penguat saya untuk mempertahankan integritas dan mengajak orang lain untuk berintegritas melalui penyuluhan anti korupsi. Oke. Kejadian serupa mungkin akan terulang kembali ya, kadang ujian itu berulang ya dalam perjalanan hidup saya. Tapi ketika hal ini terjadi saya sudah punya pengalaman yang cukup. Saya sadar saya sedang bertahan dari penolakan gratifikasi satu ke penolakan gratifikasi yang lain. Saya pun telah membuktikan meski rezeki tak disangka-sangka itu telah saya tolak, Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk merasakan kenikmatan hidup yang lain dari jalan yang lain, yaitu akal yang mampu digunakan untuk memahami pelajaran dan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Selesai itu tulisannya ya, cerpennya ya, yang berjudul Analogi Hujan, Penolakan Gratifikasi dan Pencarian Dalil dari Pak Sasio Aji Darmawan. Jadi ini gratifikasinya dari atasan ini ya, dari atasan yang memberikan uang atas kinerjanya. Ya padahal kan kinerja ataupun bekerja di bawah atasan itu sudah menjadi kewajiban. Menurut Pak Sasio ini kok masih uang banyak dari atasan dikembalikan ke atasannya. Ya. Oke. Begitu teman-teman semuanya, salah satu ceritanya ya. Terima kasih sudah join
live ini sekedar untuk merekam saja. Tapi terima kasih kalau sudah join. Kalau ada pertanyaan terkait apapun, nggak ada ya, aman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri dulu live-nya. Nanti saya sambung live dengan selanjutnya yang lain. Ada cerita yang menarik juga nih. Nah nih, ada ayahku teladanku dalam anti korupsi. Oh keren ya. Semoga saya juga bisa menjadi ayah seperti itu. Berusaha ya. Nah ini juga, ini saya udah baca sekilas nih Mbak. Seru nih, cerita dari balik seragam ASN RSKO Jakarta dan jalan sunyi menghindari korupsi. Oke, nanti kita baca. Ya ini kita stop dulu biar rekamannya terlalu panjang, berat downloadnya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Sasio atas tulisannya, atas bukunya. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat semuanya, bahagia selalu. Salam sehat, salam bahagia, salam